Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nasab Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana nasab ini adalah peranan yang sangat penting bagi umat manusia. Rasulullah menempatkan nasab ini dalam suatu keutamaan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya, salah satunya ketika menikah, untuk melihat nasabnya. Garis keturunan itu menjadi posisi yang penting dalam agama Islam. Maka nasab yang paling mulia adalah nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini. Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum menyantumkan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi 3 bagian. Bagian pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Adnan itu ittafaqal ulama, ittafaqal ahlun nasab wa ahlul sirah. Ahlun nasab dan ahlus sirah sepakat terhadap nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Rasulullah sampai Adnan tentang keabsahannya. Semuanya sepakat, ahlun nasab sepakat, ahlus sejarah juga sepakat. Kemudian ikhtalafu, mereka berikhtilaf, ahlun nasab dan ahlus sirah berikhtilaf antara ma fawqa Adnan hatta Ibrahim. Ya, di atas Adnan sampai ke Ibrahim itu terdapat perbedaan pendapat yang agak sulit dikompromikan, yaitu tentang jumlah buyut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara Ibrahim sampai ke Adnan. Tapi mereka sepakat ya di bagian yang kedua ini tentang bahwasanya Adnan ini adalah anak dari Sayyidina Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, mereka berpendapat antara nasab di atas Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Adam alaihissalam. Ini kebanyakannya rujukannya dari Alkitab. Nah, bahkan di situ Ahlu Kitab menyebutkan nama ya dan umurnya, tapi umurnya ini menurut Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri itu sudah sangat diragukan dan kebanyakan memang batil, sehingga beliau tidak menyantumkan dalam kitab Al-Rahiq Al-Maktum. Tapi beliau menyantumkan namanya dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Tapi katanya ahlun nasab dan ahlus sirah itu berbeda pendapat atau berbeda dalam penyebutan nama-nama itu. Lafaz namanya itu mereka berbeda pendapat. Itu. Maka kita akan membahas di sini 3 bagian dari nasab Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Adnan, ma fawqal Adnan hatta Ibrahim, ma fawqa Ibrahim hatta Sayyiduna Adam alaihi salam. Adapun nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagian pertama adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, putra Abdullah, putra Abdul Muthalib, namanya Syaibah, putra Hashim, namanya Amru, putra Abdu Manab, namanya Al-Mughirah, putra Qusay, namanya Zaid, putra Kilab, putra Murrah, putra Ka'ab, putra Lu'ay, putra Ghalib, putra Fir, julukannya adalah Quraisy, yang menjadi asal usul suku Quraisy, putra Malik, putra Nadar, namanya adalah Qais, putra Kinanah, putra Khuzaimah, putra Mudrikah, namanya adalah Amir, putra Ilyas, putra Mudar, putra Nizar, putra Ma'ad, putra Adnan. Bagian pertama ini
dari nomor 1 yaitu Rasulullah SAW sampai ke Adnan nomor 22 disepakati oleh ahli sejarah dan ahli nasab keabsahannya. Adapun nasab Rasulullah SAW bagian kedua adalah Adnan bin Humaisa, putra Salaman, putra Aud, putra Baus, putra Kumwal, putra Ubay, putra Awam, putra Nasyid, putra Haza, putra Baldas, putra Yadlab, putra Tabikh, putra Jahim, putra Nahishi, putra Mahi, putra Aid, putra Abqar, putra Ubaid, putra Da'a, putra Hamdan, putra Sinbar, putra Yatsribi, putra Yahzan, putra Yalhan, putra Ar'awi, putra Aid, putra Daishan, putra Aisar, putra Afnat, putra Aiham, putra Muqsir, putra Nahis, putra Zarih, putra Sumai, putra Muzai, putra Iwadah, putra Iram, putra Qaidar, putra Ismail alaihissalam, putra Ibrahim alaihissalam. Adapun bagian kedua ini dari atasnya Adnan nomor 23 sampai 62 diperselisihkan oleh ahli nasab dan ahli tarikh, terutama dalam jumlah orangnya. Hanya saja mereka sepakat bahwa Adnan benar-benar anak Ismail alaihissalam. Nasab Rasulullah SAW bagian ketiga yaitu Ibrahim alaihissalam, putra Tarah, namanya adalah Azar, putra Nahur, putra Saru atau Saruh, putra Ra'u, putra Falah, putra Abir, putra Shalakh, putra Arfakhshad, putra Sam, putra Nuh alaihissalam, putra Lamak, putra Matushalakh, putra Akhnuh atau Idris alaihissalam, putra Yarid, putra Mahlail, putra Qainan, putra Anusyah, putra Syid, putra Adam alaihissalam. Bagian ketiga ini dari nomor 63 sampai 81 terdapat banyak ketidakbenarannya. Sumbernya banyak dari ahli kitab dan terdapat perbedaan dalam penyebutan nama. Adapun nasab Rasulullah SAW dari pihak ibunya adalah Muhammad Rasulullah SAW, putra Aminah, putri Wahab, putra Abdul Manaf, putra Zuhrah, putra Kilab. Bertemunya nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayahnya dan ibunya adalah di kakek mereka Kilab. Demi sumber
kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, demikianlah nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, nasab dari ayahnya yang sangat mulia sampai ke Sayyidina Ibrahim Alaihissalam dan Nabi Adam Alaihissalam. Kemudian nasab mulia dari ibundanya, yaitu Siti Aminah, yang bertemu di situ kepada Kilab. Kilab ini jadi ayah Rasulullah Abdullah dan ibundanya Aminah itu nasabnya bertemu kepada kakek mereka Kilab. Jadi satu rumpun bercabang, temunya di Kilab. Nah, itu berarti masih satu nasab atau satu rumpun. Inilah nasab mulia Nabi kita, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita pelajari akan ada hikmahnya. Dan bagi kaum muda generasi muslim, sebaiknya kita mempelajari nasab ini, ya, kita menghafalnya semana batas kita mampu, karena nasab adalah peranan yang sangat penting. Bahkan setelah kita menghafal nasab dari Rasulullah SAW, ada baiknya kita hafal nasab kita sendiri. Kenapa? Kita hidup di dunia ini, ya, keberkahan di dunia ini sudah pasti itu karena doa-doa kakek nenek moyang kita dulu. Ya, seberapa kita hafal tidak apa-apa. Ya, saya contohkan, misalnya saya menghafal nasab mungkin cuma sampai 5 atau berapa, itu tidak apa-apa, karena manfaatnya kita bisa mendoakan. Seperti Mustaram bin Zuhairi, saya doakan bapak saya, kemudian saya doakan kakek saya Muhammad Thayyib, kemudian saya doakan lagi bapaknya yaitu Ahmad, saya doakan lagi kakeknya itu Sajidin, saya doakan lagi kakeknya yaitu siapa? Bashar, saya doakan lagi Kuda Betik. Nah, itu nasab ini hanya contoh saja. Jadi nasab itu bukan buat tafakhur, tapi nasab ini adalah untuk kemuliaan, dan kita mendoakan garis keturunan kita yang dimana mereka sudah mendoakan kita sebelumnya. Jadi mereka sudah mendoakan kita, alangkah baiknya kita anak cucunya mendoakan mereka kembali agar diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudara sekalian yang mau mendoakan kakek neneknya, ya silahkan isi di kolom komentar, ya, nasab keturunan sampai kakek neneknya. Ya, sebelum itu sudah pasti kita mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta ahlul baitnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.